Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safrotun Nikmah. Saya dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perkuliahan, yaitu mata kuliah digital literasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Akbar Hussein Al-Sabah, Magister Olahraga. Saya akan mempresentasikan materi mengenai bahaya merokok. Langsung saja kita masuk ke materi kita pada siang hari ini. Oke, sebelumnya rokok itu sangat umum di kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Rokok itu sangat mudah didapatkan dan rokok itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita sebenarnya. Di sini saya punya gambar. Ada seorang ayah, ada seorang ibu, anak yang menggendong anaknya ya. Kemudian ada seorang ibu-ibu yang lewat. Dalam percakapan tersebut, ibu yang lewat itu bilang, "Bu, tolong bayinya jangan dekat dengan orang yang merokok karena asap rokoknya membahayakan kesehatan bayi." Nah, kemudian ibu yang gendong anaknya tuh nyolot ngomong, "Dia kan ayahnya, masa nggak boleh dekat dengan ayahnya?" Nah, tambah nyolot lagi nih ibunya yang lewat. Apalagi ayahnya, kok tega anaknya dikasih asap rokok. Dari sini bisa kita lihat bahwa masyarakat di Indonesia itu masih minim pengetahuannya tentang bahaya rokok. Padahal rokok itu digunakan, dihisap setiap hari, setiap waktu, tapi mereka masih minim sekali pengetahuannya tentang bahaya merokok. Ya, dari sini makanya saya mau memberikan edukasi, memberikan materi tentang bahaya merokok. Langsung saja, bahaya merokok. Sebelumnya, rokok itu apa sih sebenarnya? Nah, rokok itu adalah tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8 sampai 10 cm. Nah, kenapa rokok itu berbahaya? Karena di dalam satu batang rokok itu terdapat lebih dari 7.000 bahan kimia. Ratusan di antaranya bersifat beracun dan sekitar 60 bahan di dalamnya bersifat karsiogenik. Jadi rokok itu sangat berbahaya sekali karena ya ini penjelasannya, karena sangat banyak sekali bahan kimia di dalamnya. Lalu kita lihat, coba kita cek beberapa jenis racun yang terdapat pada rokok. Ini masih beberapa saja ya. Ada hidrogen cyanida, yaitu racun untuk hukuman mati biasanya. Kemudian ada aseton, penghapus cat. Kemudian ada metanol, bahan bakar roket. Ada banyak sekali ini di sini. Ini masih beberapa sebenarnya. Ini yang lebih parah, ada karbon monoksida, yaitu gas dari knalpot. Kemudian kadmium dipakai untuk aki mobil. Ada butan itu bahan bakar korek api. Bisa kita lihat di sini sangat luar biasa sekali jenis-jenis racunnya. Ini masih beberapa saja, belum semuanya. Coba kalau semuanya pasti sangat sangat mengerikan. Kemudian ya, ini rokok mengandung kurang lebih 7.000 elemen. Setidaknya 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Tar itu adalah bahan yang dipakai untuk pembuatan aspal. Kalian tahu ya warnanya hitam itu termasuk jenisnya itu zat ya tar ini. Jadi yang menempel pada paru-paru itu biasanya ya tar ini.
Kemudian ada nikotin, adalah zat adiktif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu timbulnya penyakit kanker paru-paru yang mematikan. Jadi nikotin ini membuat kita itu merasa ketagihan. Dimana kalau kita nggak ngerokok itu rasanya nggak enak, kemudian di mulut itu pahit dan merasa kurang nyaman. Zat inilah yang sebenarnya membuat kecanduan, zat yang bisa membuat kecanduan untuk merokok. Selanjutnya ada karbon monoksida. Apa itu karbon monoksida? Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah itu tidak mampu mengikat oksigen. Selanjutnya, next. Ya, jenis-jenis perokok. Jadi jenis perokok itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Mengapa orang dikatakan perokok aktif? Itu karena orang itu orang yang menghisap rokok. Secara langsung terkena dampak dari zat yang ada di dalamnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi orang perokok aktif itu orang yang merokok. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan perokok pasif. Perokok pasif itu adalah orang yang tidak menghisap rokok, tetapi menghirup asap rokok. Walaupun demikian, mereka juga akan mengalami kerusakan pada organ dalam, terutama pada paru-paru. Ya, contohnya seperti pada gambar ini. Di gambar ini terlihat seseorang yang menggunakan baju biru bergaris-garis itu menghisap rokok, dan sebelahnya itu merasa kurang nyaman terhadap apa yang sudah dilakukan, yaitu merokok. Jadi merokok itu sangat mengganggu sekali. Kenapa ada lagi tempat yang tidak boleh untuk orang-orang yang merokok? Itu karena sangat mengganggu kenyamanan tempat tersebut. Harusnya di Indonesia itu ya sebenarnya sudah ada beberapa smoking area, tapi kan belum semuanya. Dan hampir rata-rata masyarakat di Indonesia itu perokok aktif. Itu sangat mengganggu sekali dan sangat merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tolong untuk yang perokok itu lebih peduli dengan orang lain, lebih peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena bukan hanya yang merokok saja yang mendapatkan dampaknya, tetapi juga masyarakat, maksudnya tetapi juga orang-orang yang ada di lingkungannya. Kemudian, bagaimana cara menghindari pengaruh rokok? Pengaruh rokok itu sangat berbahaya sekali. Merokok itu bisa dipengaruhi oleh teman. Biasanya teman kita sebagai orang yang suka rokok atau perokok itu mempengaruhi temannya yang lain untuk melakukan merokok juga, hal yang sama juga, padahal itu sebenarnya sangat merugikan diri sendiri, sangat merugikan bagi kehidupan pokoknya. Selain uang kita habis untuk beli rokok, kemudian badan kita semakin merokok semakin rusak karena ya zat-zat yang ada di dalam rokok tersebut. Nah, gimana ini cara menghindari pengaruh rokok? Yang pertama yaitu hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Apabila teman-teman kalian dalam biasanya nongkrong, main game, itu dalam satu perkumpulan gitu teman-teman banyak yang merokok. Kalau bisa tolong dihindari. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh oleh teman yang seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Kemudian yang kedua adalah yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Biasanya anak-anak SMP ya yang mulai merokok itu anak-anak SMP karena dia kan merasa ingin tahu. Nah, itu biasanya ada anak-anak yang bilang seperti ini, kamu nggak ngerokok, wah kamu nggak gaul, nggak gimana ya, nggak kekinian, nggak gentle, kamu nggak cowok. Sebenarnya salah anggapan seperti itu nggak benar. Dan selanjutnya ada jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Biasanya orang itu sungkan
dalam bahasa Jawa itu sungkan. Sungkan untuk menolak. Padahal penolakan itu sebenarnya benar, tapi nggak enak sama temen. Misalnya kalau dibilang, saya mohon maaf saya nggak ngerokok. Begitu kan teman kita biasanya kalau ada yang, wah kamu nggak gentle, seperti saya katakan tadi. Tapi sebenarnya itu orang yang dilakukan orang itu sebenarnya benar. Dan ada lagi perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Jadi kita harus benar-benar menggali informasi tentang rokok itu sebenarnya apa sih? Kenapa rokok itu kok sangat berbahaya, itu kenapa? Terus nggak baik untuk kita itu kenapa? Dan lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan. Biasanya orang yang merokok itu malas untuk melakukan olahraga, hanya mainan gadget, kemudian merokok itu hal yang sangat nikmat menurutnya. Jadi lebih baik kalau kita nggak ngerokok, misalkan kita ingat mau kita rebahan, kemudian kita main gadget, dan kita teringat, oh kayaknya ngerokok enak nih. Nah, lebih baik dihindari dan kita melakukan aktivitas lain, aktivitas yang lebih baik atau aktivitas positif yang tidak merugikan pada kesehatan kita juga. Selanjutnya ada juga cara mengurangi kecanduan rokok. Apabila kalian semuanya sudah kecanduan terhadap rokok, maka kalian itu harus bisa mengelola stres. Biasanya orang merokok itu karena dasarnya mereka stres. Ketika mereka stres, pikiran mereka kemana-mana, pikiran mereka lagi nggak karu-karuan, merokok itu bisa menenangkan. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman lain yang merokok. Katanya seperti itu. Jadi apabila kita sedang stres, lebih baik kita mengelola stres kita, hindari rokok, jangan jadikan alasan sebagai penenang. Ada cara lain yang lebih baik yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stres tersebut. Kemudian hindari pemicu. Apa pemicunya? Pemicunya salah satunya ya teman tadi. Jadi kita harus menghindari tongkrongan yang banyak asap-asap rokok kayak gitu, kita hindari. Kemudian libatkan keluarga dan teman dekat. Kenapa dilibatkan keluarga? Jadi keluarga itu paling tidak bisa mengingatkan, dan teman dekat kita bisa mengingatkan bahwa kamu udah berhenti merokok, kamu berhenti ngerokok, kamu jangan merokok lagi. Nah, ingat, kamu mau berhenti merokok. Intinya itu, kenapa dilibatkan keluarga dan teman dekat itu untuk mengingatkan bahwa rokok itu nggak baik, rokok bahaya. Kemudian kita lakukan olahraga dan juga pola makan yang sehat. Ketika kita melakukan olahraga dan pola makan yang sehat, insya Allah kita akan terhindar dari itu semua. Selain itu sebenarnya ya niat pada diri kita. Yang paling utama itu adalah niat sebenarnya. Jadi niat itu sangat mempengaruhi. Kalau kalian sudah niat mau mengurangi rokok atau bahkan mungkin sampai menghilangkan rokok, itu ya dilakukan dengan cara sedikit-sedikit. Kalau kita sudah punya niat, insya Allah kita bisa menghindari rokok itu. Niat dengan sungguh-sungguh. Selain itu, selain niat juga ini, pada materi ini, mengelola stres dari pemicu ini juga sangat berpengaruh. Jadi, merokok itu sangat banyak sekali nggak baiknya sebenarnya. Kalau dihitung-hitung sekitar hampir separuh lebih itu banyak nggak baiknya daripada baiknya. Jadi lebih baik dihindari karena sangat merugikan untuk kita sendiri. Oke, jadi materi yang bisa saya sampaikan, kita kembali dulu. Jadi materi yang dapat saya sampaikan mungkin itu saja tentang bahaya merokok. Apabila kita merokok, itu jangan sampai terus-terusan. Kalau bisa di stop,
ya di stop. Kalau bisa dikurangi dulu sedikit demi sedikit. Biasanya orang yang merokok itu cara menghilangkannya sedikit demi sedikit itu dia pakai permen. Apabila dia merasa ingin merokok, maka dia akan makan permen untuk mengurangi hal itu. Jadi pesan saya, semoga teman-teman yang lain bisa sadar, bisa mengerti, dan juga bisa mengedukasi teman-teman yang lainnya untuk menghindari rokok, karena rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan banyak sekali bahayanya dan kurang bermanfaat seperti itu. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.